Analisa XAU USD Selasa 12 Agustus. Jadi ini kita mau cari tahu dulu nih, kemana nih dia sebenarnya arahnya ya. Trendline atas, trendline bawah, cuman dipimpong. Ini sebenarnya penentuan nih, ya penentuan. Kalau dia break ke atas, bisa jadi dia lanjut naik. Cuman kita ukur dulu penurunannya sampai di mana nih. Apakah ini udah penurunan terakhir atau belum? A1 chain of character, break of structure-nya belum valid. Yang ini valid. Kalau M15 dari sini. Nah, kita akan ukur penurunannya dari M15 dulu ya. Kalau M15 masih ada satu target lagi yang harus dia kejar. Yang ini. Target terjauhnya di sini. Masih ada kemungkinan dia akan ngejar lagi yang di bawah ya. Terus lanjut naik, atau kalau area ini kejebol ya, dia akan ngejar lagi yang paling di bawah, lalu dia akan naik ya. Jadi di antara dua area ini WCL-nya, wall correction level, kalau dalam SK system ada yang istilahnya wall correction level. Nah, kemungkinan akan terjadi WCL kalau dia masih ngejar target yang ini ya. Jadi setelah capai target terakhir dari ekstensi, kemudian dia akan wall correction level ke atas. Nah, bisa jadi kalau dia turun sampai di sini dan kemudian masuk sesi as, ada news CPI ya untuk malam ini. Kita lihat dulu. Hari Selasa. Nah, ini Selasa. Wow, berderet ya. Ada news ya, news CPI di sini. Ada news high impact nanti malam ya. Jadi perkiraan admin, kalau nanti malam ya, misalkan di sesi Eropa ini dia berhasil ngejar area ini, kemungkinan news CPI nanti bakal fly ya. Tapi kalau sesi Eropa ini udah bikin chain of character lagi atau break of structure ya, kalau hitung dari time frame besar di atas, dia bikin lagi break of structure dan turunnya lambat, kemungkinan CPI nanti yang akan bantu dia untuk cepat ke bawah ya, jadi dia jebret ke bawah gitu. Nah, tapi lebih kemungkinan itu kalau dia akan ngejar area ini sebelum news, terus kemudian nanti news baru wall correction level ya, wall correction level untuk terbang. Biasanya WCL itu terjadi tuh saat-saat mau news ya, jadi dia seirama gitu. Karena biasanya wall correction level itu dia terbang tanpa jeda ya, terbang tanpa respect ke area supply gitu. Biasanya ada 2 atau 3 area supply akan dijebol kalau dalam SK system ya. Dalam SK system yang kita pelajari, biasanya kalau market udah capai target ekstensi kedua atau ekstensi ketiga yang ini ya, ini keduanya, ini ketiganya. Kalau salah satu ada yang dia capai, terus pas ada news, biasanya seirama. Nanti pas wall correction level itu berbarengan dengan news, jadi terbangnya tuh cepat gitu. Nah, yang dia kejar itu biasanya area-area yang terkena retracement. Area ini satu terkena retracement dari sini ya. Area di sekitar sini juga ada ya yang terkena retracement dari area ini.
Coba kita tarik ya. Area ini mana yang masuk? Ini masuk, ini enggak. Ini enggak, ini enggak. Nah, ini ya. Ini adalah area retracement. Nah, selebar ini ya. Terus yang di area sini, nah ini adalah area retracement-nya. Biasanya ini nanti yang dia kejar saat news ya. Jadi ada dua area nih. Nah, biasanya kalau dia capai target ekstensi kedua di bawah, terus pas ada news berbarengan dengan wall correction level, itu biasanya dia akan ngejar target-target retracement yang satu ini atau yang paling di atas. Biasanya berbarengan. Nah, sekarang penentuannya ada di trendline ini ya. Ini tadi tunggu, kita ukur dulu dari 1 jam ya. Time frame 1 jam. Beda lagi WCL-nya ya. Beda lagi target ekstensinya. Ini yang 15. Nah, kalau 1 jam ekstensinya dihitung dari sini. Ini ke sini channel karakter, ini ke sini. Ya. Untuk 1 jam dia udah capai target kedua dari ekstensi. Harusnya ya, harusnya biasanya kalau udah capai kayak gini, dia akan WCL ke atas, nyari area retracement ya. Ya sama aja sih, kalau bukan di sini atau di sini ya baru dia turun lagi. Terus ini target terjauhnya ya. Target terjauhnya ada di sini. Nah, tapi untuk marking area RBS ada di sini. 3327 sampai 3330. Ini area buy. Ya, jadi nah, ini udah target kedua ekstensi dan ini target terakhir. Ya, ada kemungkinan dia masih mau ngejar ke sini. Terus terbang. Ya, kalau dia kejarnya sampai pas news, ya bisa jadi nanti pas CPI, news CPI terbang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Biasanya kalau udah capai target ekstensi kedua atau ketiga tuh biasanya dia akan WCL, koreksi lagi dia ke atas. Yang dicari itu yang area-area supply di sini, yang terkena retracement ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penentuannya dia mau break kemana ya. Apakah break ke atas untuk lanjut uptrend atau break ke bawah untuk lanjut downtrend? Kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah klasik trendline. Untuk H1 dia gagal break ya. Dia cuma ninggalin shadow, terus dia balik lagi ke bawah. Berarti untuk setup alchemist, klasik trendline ini masih di respect. Ya, ini dia bergerak sesuai teknikal. Lumayan bagus. Untuk M15 sendiri setup alchemist ada di area ini. Nah, untuk yang bagian bawah yang masih dipimpong ya, salah masuk bisa floating ya. Dia udah break and retest tapi nggak jauh turunnya, tiba-tiba balik break lagi ke atas. Jadi masih ada tanda-tanda manipulasi ini masih ada ya guys. Nah, saat break ke atas ya harusnya jadi continuous trend ya, continuous trend ya untuk area yang ini. Karena selama dia turun dia tidak break dari trend line, tapi begitu turun balik lagi masuk ke dalam ya. Masuk ke dalam, orang mau nge-buy di sini, masuk lagi dia, balik lagi ke bawah. Jadi ini masih belum pasti ya. Area ini masih belum pasti apakah lanjut penurunan. Kalaupun lanjut penurunan berarti ya seperti admin bilang tadi, area ini yang dia kejar, baru dia terbang. Nah, sekarang kita tinggal tunggu ya. Ini chain of karakternya violet ya. Dia tidak membentuk chain of karakter. Nah, chain of karakter yang valid itu kalau di break dengan body candle. Ini di break hanya dengan shadow,
otomatis chain of character untuk M15 masih valid, belum valid ya. Untuk kalian ngebuy di sini masih high risk ya. Ini area demand nih. Tapi 50, 48, 47 sampai 50 ini demandnya ya untuk buy. Tapi masih high risk. Kenapa high risk? Karena hanya ada chain of character kecil di M5 ya. M15 ini dia belum valid nge-break dari resisten sebelumnya. Jadi tidak ada chain of character di sini. Kemungkinan ini akan jadi endorsement kalau ternyata dia bikin break of structure ke bawah untuk melanjutkan bos-bos sebelumnya ya. Jadi ada bos pewaris yang baru. Nah, kalau dia pun berhasil naik ya tanpa chain of character tapi dia tetap berhasil naik, misalkan sampai sini ya. Admin kasih contoh. Misal dia udah sampai sini, dia berhasil untuk naik ke atas. Berarti kita bisa ukur dengan SK system ya. Dengan Fibonacci tensi kenaikannya itu sampai di mana. Nah, berarti dia akan gini. Naik, ngebreak, balik lagi, naik lagi ya. Baru dia turun atau dia masih lanjut lagi ke atas. Seperti ini. Oh, dia turun ya. Dari sini sebenarnya udah bisa kehitung SK system, tapi kehitungnya masih kisi-kisi, belum benar-benar valid kehitung SK system ya, karena market masih ranging. Setup yang kita pakai buat Alchemist di area ini nggak jelas karena ranging ya. Tarik garis di bawah salah, tarik garis di atas salah ya. Untuk tarik garis Alchemist ya, tergaris trendline seperti ini yang di atas ya. Harusnya sentuhan ketiga nih biasanya yang ini, sentuhan ketiga yang ini harusnya balik ya. Yang ini harusnya jebol ke atas, tapi cuman jebol sedikit malah balik lagi ke bawah. Nah, berarti ini akan jadi area ranging parah. Mungkin rangingnya sampai news ya. Rangingnya sampai news. Atau sesi Eropa ini dia akan tutup salah satu liquidity ya. Disapu dulu, entah liquidity yang di atas atau yang di bawah dia sapu. Baru dia nentuin arahnya yang pasti. Kalau ranging kayak gini sulit kita masuk ya. Salah marking, floating. Kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan. Coba kita ke M5 lagi ya. Nah, untuk marking area ya, kalau kalian tanya area entry sell, ini sebenarnya masih valid untuk area entry sell ya, sepanjangan ini. Nah, mulai dari sini. Tak. Bawah. Sini, sorry. Ini dan ini masih valid menjadi area entry sell. 57, 59. Ya. Ini masih valid area entry sell. Nah, terus di atasnya lagi yang masih fresh. Nah, ini udah satu kali kecium. Sini satu. Nah, banyak nih. Kalau dia mau naik, banyak penghalang ya. Di sini satu ya, yang harus dia break. Terus M15. Untuk M15 sendiri di sini satu. Sini satu. Di area sini satu.
Nah, itu dia. Titik-titik sakral ya. Area-area yang sebagai tameng ya, penghalang. Mau naik harus banyak yang bisa dia tabrak ya. Terlalu banyak pasukan lapis di sini yang harus dia tabrak untuk bisa terus naik. Jadi nggak gampang dia harus naik ya. Tapi kalau ada news ya bisa aja ditabrak semua ini. Nah, jadi kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasi lonceng karena kenapa admin harus sarankan kalian untuk notifikasi loncengnya supaya kalian bisa dapat update terbaru dari analisa XAU USD. Karena di setiap pergerakan market ya akan tercipta titik entry yang baru. Jadi marking-marking yang ada ini akan berubah setiap hari. Tidak selamanya di sini-sini terus. Besok mungkin setelah candle berubah arah akan muncul blok area yang baru ya. Marking area yang baru. Karena setiap hari admin update tiap hari ya untuk cari tahu di mana marking area terbaru yang masih fresh yang bisa kita jadikan titik entry buy ataupun sell. Kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa lagi di analisa berikutnya. See you next video.